Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohaniku yang ada di GBI Keluarga Imut Rajani di Kota Bontang, serta anak-anak rohaniku yang ada di GBI Pasar Baru Betania Blessing di Kota Jambi. Selamat Hari Pentakosta bagi kita sekalian. Ya, hari ini kita memperingati tepat 2000 tahun yang lalu, di mana Allah dengan penuh kasih-Nya besar setelah 10 hari Tuhan Yesus naik ke surga, Dia memberikan apa yang dijanjikan oleh Bapaknya, yaitu Parakletos atau Roh Kudus atau Roh Penghibur. Dan itu adalah satu bagian di mana penyertaan Tuhan yang pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus bahwa Aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Itu dalam bentuk perwujudan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang senantiasa membimbing dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu harus tahu bahwa waktu Anda percaya Tuhan Yesus, kita dimeteraikan, kita diberikan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menjadi sesuatu yang menyertai kita sampai akhir zaman. Namun ketahuilah bahwa waktu Roh Kudus hadir dalam diri kita, Dia nggak mau sebagai tamu, Dia juga nggak mau sebagai pajangan atau hiasan, atau sebagai label semata-mata bahwa Anda adalah orang Kristen yang sudah memiliki Roh Kudus. Anda perlu mengerti bahwa Dia rindu bertahta di hati kita. Waktu seorang percaya Tuhan Yesus, ada dua pengalaman Roh Kudus yang akan dia alami. Yang pertama, dia didiami oleh Roh Kudus, sesuai Galatia pasal 4 ayat ke-5 dan 6. Bahwa ketika kita percaya Tuhan Yesus, maka Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Dia diam di diri kita, bukan sebagai tamu, tapi dia rindu menjadi sebuah pribadi yang disebut dengan raja. Raja itu pekerjaannya satu, memerintah, supaya kemauannya, kehendaknya dilaksanakan oleh yang diperintah. Itu makanya kalau orang Kristen hidupnya melakukan apa yang dia pandang baik semata-mata, hidupnya melakukan apa yang dia maui semata-mata, tanpa mau mengikuti kemauan Roh Kudus yang adalah firman Tuhan, dia belum menjadi pribadi yang disebut sebagai anak Allah. Kenapa? Karena dia masih mencintai keinginan dagingnya. Ketika disebut anak Allah adalah kita menjadi pribadi yang melakukan apa menjadi kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan mau supaya Bapak Ibu dan saya mulai hari ini belajar untuk membiarkan Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya itu membimbing kita. Makanya dibilang roh anaknya, yaitu Roh Kristus, untuk membuat kita menjadi pribadi yang serupa seperti Kristus. Dia punya bagian yang menarik. Waktu Roh Kudus ada dalam diri kita, Dia ingin membimbing kita punya sifat-sifat seperti Bapa, karena kita adalah anaknya. Itu makanya ketika Bapak Ibu dibimbing sebagai pribadi disebut dengan anak, relakanlah dirimu untuk menanggalkan, untuk menyalibkan, untuk berani menyangkal diri demi melakukan kehendak Bapa. Lalu pengalaman yang kedua setelah didiami adalah Anda dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar didiami oleh Roh Kudus, tapi harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi itu punya pengertian Anda menjadi pribadi yang bisa menyatakan manifestasi Roh Kudus menguasai seluruh hidup Anda. Tanda awal seorang dipenuhi Roh Kudus adalah dia bisa berbahasa roh. Makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, jemaat yang di Bontang maupun yang di Jambi, jangan cuma sekedar puas jadi orang Kristen. Anda perlu dipenuhi oleh Roh Kudus supaya Engkau memiliki suatu kualitas yang dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan Roma pasal 8. Di sana dijelaskan untuk kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita harus merelakan diri kita untuk mengikuti apa yang disebut dengan Tuhan mau. Ketika kau dibaptis Roh Kudus, itu berarti kita siap untuk meninggalkan manusia lama dan menjadi pribadi yang mengikuti kemauan Allah, menjadi manusia baru. Dan ketika engkau bisa berbahasa roh, maka Anda akan bisa memiliki keintiman tingkat lebih dengan Tuhan. Bisa berdoa berjam-jam, Anda bisa menggunakan bahasa yang setan tidak ngerti, hanya Anda dengan Tuhan sendiri yang tahu, ya roh Anda sendiri dengan roh Tuhan yang tahu, dan keluhan-keluhan yang tak terkatakan bisa tersampaikan dengan kuasa Roh Kudus. Dan yang menarik pentingnya untuk orang dipenuhi Roh Kudus adalah Roh Kudus itu, Sang Penghibur itu ada dalam diri kita. Dia sesuai dengan Yohanes pasal 14 ayat 26, dia bisa mengajarkan segala sesuatu dalam hidup kita. Kata mengajarkan menggunakan kata didasko, yang artinya kita bercakap-cakap dengan Roh Kudus untuk menerima instruksi darinya. Instruksi itu bicara tentang apa? Firman Tuhan. Bicara tentang apa? Kemauan Allah dalam diri kita. Dia membimbing kita seperti itu Bapak Ibu. Itu sebabnya Tuhan mengajak saudara supaya kita betul-betul mengerti bagaimana suka bercakap-cakap dengan Tuhan. Punya keintiman, punya kekaripan dengan Roh Kudus. Sehingga hidup Anda akan selaras dengan apa yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, jangan jadi orang Kristen yang punya tujuan yang lain. Tujuan ilahi kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus.
Untuk serupa dengan Kristus itu nggak gampang. Anda harus membiarkan Roh Kudus membimbing Anda ketika Anda dalam keadaan persoalan, pergumulan, tekanan, tawaran berbuat dosa, godaan. Bagaimana Roh Kudus membimbing Anda kalau kita nggak membiarkan dia bertahta di hati kita? Itu sebabnya biarkan dia membimbing Anda untuk mengajarkan semua firman Tuhan, mengajarkan semua apa yang dia mau. Dan yang kedua, dia mengingatkan kita terhadap segala sesuatu yang Tuhan Yesus pernah katakan. Kata mengingatkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata hypomimnesko, yang artinya kita dibawa kembali kepada konsep awal Allah menciptakan kita. Untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan mau dalam konsep awal dia menciptakan Adam dan Hawa. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika Tuhan mengingatkan kita lewat Roh Kudus-Nya, dia berbicara di pikiran saudara, dia bicara di hati saudara untuk menegur jalan kita, menasihat kita, supaya kita peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan rencana kerajaan Allah, nggak peduli dengan kebutuhan pribadi saja, tapi kita peduli dengan apa yang Tuhan mau. Maka percayalah, Anda akan menjadi pribadi yang memanifestasikan suasana sorga di hatimu kepada orang di sekitar Anda, mulai dari keluarga, teman-teman, gereja, bahkan kota di mana Anda berada. You will receive the power when the Holy Spirit come upon you. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku. Yaitu kata saksi itu bicara tentang bagaimana hidup kita menjadi saksi Kristus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda menjadi pribadi yang menjadi perwakilan kerajaan Allah. Itulah kata marturos atau saksi Kristus. Anda memanifestasikan bagaimana kehadiran Yesus di hati saudara dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Doa saya untuk saudara, selamat hari Pentakosta. Bagi Bapak Ibu yang belum dibaptis bahasa roh, berdoalah hari ini, minta dipenuhi Roh Kudus supaya Anda mengalami pengalaman-pengalaman supranatural, perubahan karakter, dan juga hal-hal yang ajaib yang terjadi di saudara lewat kuasa Roh Kudus. Terus berkati, salam dari kota Samarinda untuk Anda kekasih Tuhan. Shalom, haleluya.